Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Cassandra Jamie. Hari ini saya akan membuat video presentasi tentang inovasi dalam pariwisata berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Oke, di sini ada materi yang akan saya paparkan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada inovasi teknologi dalam pariwisata berkelanjutan, yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam, yang keempat ada contoh kasusnya, yang kelima ada tantangan dan solusi, yang keenam ada kesimpulan. Lalu di sini ada pendahuluan. Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan wisata memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan jangka panjang tanpa merusak destinasi yang dikunjungi. Pengurangan dampak lingkungan dalam pariwisata sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang. Dapat mencegah kelangkaan dan menjaga ekosistem lokal, mengurangi polusi udara, air, dan tanah. Nah, di sini ada inovasi teknologi dalam pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, ada panel surya. Banyak hotel menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik. Contohnya itu ada Alila Villas Uluwatu, Bali. Nah, yang kedua ada sistem pemanas air tenaga surya. Pemanas air menggunakan energi matahari untuk mengurangi konsumsi energi listrik. Nah, itu contohnya juga ada di Alila Villas Uluwatu di Bali. Lalu yang ketiga ada kendaraan listrik. Banyak destinasi wisata mulai menyediakan kendaraan listrik untuk transportasi umum dan rental. Lalu next di sini ada pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ada pengelolaan sampah. Yang pertama ada program daur ulang. Destinasi wisata menerapkan program daur ulang untuk plastik, kertas, dan logam. Yang kedua ada pengurangan sampah. Menggunakan bahan yang bisa didaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu pengelolaan sumber daya alam yang kedua adalah pengelolaan air. Yang pertama, sistem pengelolaan air limbah. Menggunakan teknologi untuk mengolah air limbah sebelum dibuang atau digunakan kembali. Yang kedua, ada penggunaan air efisien. Menggunakan perangkat hemat air seperti shower dan toilet berteknologi tinggi. Nah, di sini ada contoh destinasinya. Yang pertama adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyediakan pusat informasi wisata yang berfokus pada pengelolaan sampah. Labuan Bajo menggunakan air dari danau dan sumber air alami untuk kebutuhan wisata dan masyarakat setempat, serta mengelola air dengan cara yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua, contohnya ada Desa Wisata Sembalun Lombok. Nah, Desa Sembalun menggunakan strategi pengelolaan sampah yang melibatkan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah, menyediakan pusat informasi wisata yang berfokus pada pengelolaan sampah dan menyediakan souvenir wisata dari hasil olahan sampah. Lalu mereka mengelola air dengan cara mendaur ulang air hujan dan memanfaatkan sumber air alami untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ada studi kasus yang saya ambil, itu adalah peluncuran beca listrik di Bali. Peluncuran beca listrik merupakan langkah konkret untuk mendukung pariwisata ramah lingkungan. Beca ini tidak hanya memberikan pengalaman otentik bagi wisatawan, tetapi juga mengurangi polusi dan kemacetan. Penggunaan kendaraan listrik di area wisata dapat secara signifikan menurunkan jejak karbon sektor pariwisata. Nah, di slide selanjutnya saya akan memberikan contoh videonya. 500 becak listrik telah didistribusikan di seluruh Indonesia. Bali salah satunya. Di Bali ada 17 becak listrik, 5 unit diantaranya berada di Desa Bebahan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Becak listrik dijadikan sebagai salah satu atraksi pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa. Wisatawan yang datang dapat menaiki becak listrik tersebut untuk mengitari areal persawahan sepanjang 2 km. Untuk saat ini becak listrik masih dioperasikan secara gratis. Wisata naik becak listrik ini pun langsung menarik minat wisatawan. Dengan adanya IBAH becak listrik, ini sangat membantu kami di dalam pengembangan desa wisata yang ada di Babahan. Karena kami mengembangkan desa wisata Babahan dengan konsep autentik dan sustainable, artinya yang punya ciri khas dan berkelanjutan. Ditambah dengan adanya becak listrik ini, tentunya ini sesuatu yang unik yang bisa kita operasikan di kawasan pariwisata, sehingga menjadikan kawasan pariwisata ini bisa
diminati oleh wisatawan luar negeri, demikian juga masyarakat kita sendiri. Karena jika peminat becak listrik semakin banyak dan masyarakat merasakan manfaatnya, ke depan pengadaan becak listrik akan semakin ditingkatkan. Pembeliannya pun akan disesuaikan, yakni hanya untuk pengemudi becak tradisional dengan pendapatan di bawah rata-rata. Selain untuk pengembangan pariwisata hijau dan berkelanjutan, pengadaan becak listrik juga untuk meningkatkan perekonomian warga. Karena ini memang pemikiran dari Presiden bahwa becak konvensional itu ya katakanlah kurang manusiawi ya. Ada orang-orang sangat tua yang terpaksa narik becaknya mendapatkan nafkah sedikit tapi nggak sesuai lah dengan fisiknya. Itu kan itu nggak manusiawi. Tapi dengan becak listrik ini maka ya dia ya, lebih mudah ya, lebih ringan, tidak berkeringat. Itu manusiawi. Sebelumnya, Paguyuban Becak Listrik Indonesia telah menyerahkan 17 unit becak listrik untuk Provinsi Bali pada 19 September lalu. Dan pada Selasa 29 Oktober 2024, PBLI meresmikan kantor Paguyuban Becak Listrik Indonesia di Bali. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Nah, di sini ada tantangan dan solusinya. Yang pertama ada biaya tinggi. Teknologi ramah lingkungan seperti panel surya, turbin angin, atau sistem daur ulang air seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan. Nah, solusinya itu dapat mendapatkan subsidi pemerintah atau investor yang peduli lingkungan. Yang kedua, ada kurangnya kesadaran. Banyak pelaku industri pariwisata, termasuk pemilik hotel dan wisatawan, tidak sepenuhnya memahami pentingnya praktik berkelanjutan. Nah, solusinya itu ada edukasi dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat jangka panjang. Yang ketiga ada infrastruktur yang tidak memadai. Banyak destinasi wisata, terutama yang terpencil, memiliki infrastruktur yang kurang memadai untuk mendukung implementasi teknologi ramah lingkungan. Nah, solusinya itu ada bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan. Pendekatan berbasis komunitas dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Nah, kesimpulannya, dengan mengadopsi inovasi teknologi dalam pariwisata berkelanjutan, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa pariwisata dapat terus berkembang tanpa merusak sumber daya alam yang kita miliki. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.